Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Dwi Yatmi di Mimbar Gemar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini 12 Maret 2026. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya terberkati firman Tuhan pagi ini di dalam kitab Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bersama-sama. Perikopnya adalah apakah maksud Allah dengan penderitaan. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempermasalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat-urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kitab Ayub pasal 10 ini menceritakan keluhan Ayub yang tidak rasanya sebagai manusia itu tidak tahan atas penderitaannya. Sebuah keluhan yang mencerminkan kedalaman kepedihan yang dialami oleh Ayub. Seperti air yang meluap dari bendungan yang retak, demikian pula kesedihannya tak lagi dapat terbendung. Penderitaan seringkali membawa manusia pada persimpangan iman, menjauh dari Tuhan, atau semakin mendekat kepadanya. Dalam kesakitannya, Ayub tidak memilih untuk meninggalkan Tuhan, melainkan berseru kepadanya, meminta jawaban dan pengertian. Ia tahu bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, tetapi ia bertanya, apakah engkau mempunyai mata insani? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam ketidakpengertiannya, Ayub merindukan penghiburan yang berasal dari Allah. Ayub mengakui bahwa hidupnya berada di dalam genggaman Tuhan. Bahkan ketika segala hal tampak tak masuk akal, ia tetap sadar bahwa hanya Tuhan memiliki kendali penuh atas kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan Ayub adalah gema dari hati setiap manusia yang pernah mengalami penderitaan. Dalam dunia yang penuh misteri, sulit bagi kita untuk memahami maksud Tuhan. Namun, Tuhan tidak marah pada pencarian manusia yang tulus. Justru, pergumulan batin dan pencarian makna dan dapat membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan Allah yang di dalam Yesus Kristus. Meskipun sulit diterima, ingatlah bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian pula iman diuji dalam kesulitan. Maka dalam setiap derita, datanglah kepada Tuhan. Bukan hanya untuk mengeluh, tetapi untuk bertanya dan mencari kehendaknya. Tidak hanya itu Bapak Ibu,
Kita tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap berserah dan bersyukur. Terima kasih atas karunia Tuhan. Sampai hari ini kita hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebab Dia, Tuhan Yesus, adalah pencipta yang bukan hanya membentuk tubuh kita, tetapi juga memelihara jiwa kita dengan kasih-Nya yang abadi. Saat kita mengalami ujian hidup yang amat menyesakkan, terkadang kita tidak tahan untuk tak bersuara. Berdosakah kita di hadapan Allah saat mengeluhkan perbuatannya dan mempertanyakan keadilan, kuasa, dan belas kasih-Nya? Dari kehidupan Ayub, kita melihat bahwa Allah mempersilahkan umat-Nya untuk jujur di hadapan Dia. Ia justru seperti membuka lebar luka yang sedang kita alami, supaya Allah dapat membalurnya balsam untuk memulihkan kehidupan kita. Dia tak pernah menuntut kita untuk selalu kuat dan dewasa. Di hadapan siapa lagi kita bisa berbicara jujur, meluapkan isi hati kita, berkeluh kesah, dan terbuka selain di hadapan Bapa kita sendiri yang di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan membuat Ayub merasa aman. Kemurahan Tuhan menjadi perlindungan Ayub sehingga Ayub bisa bertahan dalam imannya kepada Tuhan. Dari kisah Ayub ini, kita perlu memahami bahwa hidup kita dan segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita dapat belajar dan selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Berikan dan titipan Tuhan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kita memakai hidup dan segala yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Hidup adalah pemberian Tuhan, maka kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menghargai hidup kita dengan memakai hidup kita untuk melakukan yang sesuai kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Baik itu berkat keselamatan, berkat pekerjaan kita, berkat kesehatan kita, ataupun berkat kesakitan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan seperti yang dicontohkan Ayub. Tidak meninggalkan Tuhan sedetik pun, walaupun awalnya menyalahkan Tuhan, meminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mengapa harus terjadi dan alami? Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus akan menopang, membantu kita keluar dari badai kehidupan yang menyesakkan. Baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam sakit pun yang kita alami, Tuhan jawabannya. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan renungan pagi ini sampai di sini Bapak Ibu. Tetapi saya yakin firman Tuhan hidup dalam hati kita. Kita akan melakukannya selagi kita masih sehat dan selagi kita masih kuat. Layani Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan. Seperti firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang memberikan motivasi kepada kami, inspirasi kepada kami, dan kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami yang tidak mulus-mulus aja, banyak rintangan,
banyak godaan, banyak sakit penyakit yang kami alami Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan mengangkat beban kami satu persatu. Engkau akan menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Engkau akan memulihkan hati kami, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan hati kami, dengan kerelaan hati kami, segenap hati kami, kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, jika Engkau masih memakai kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di dalam kami memberitakan Injil keselamatan kepada sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini sampai malam hari nanti, Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami yakin dan percaya itu semua rencana Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan jika tanpa belas kasih Tuhan yang selalu mengiringi kehidupan kami, selalu memberkati kami, selalu menyelamatkan kami, dan selalu menjaga dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikanlah penghiburan bagi kami yang di dalam penderitaan, dalam keluh kesah, dalam beban berat. Mungkin Tuhan kami tidak bisa mengatasinya, tapi kami yakin Tuhan, jika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat segala beban kami. Di dalam sakit penyakit Tuhan, yang kelemahan tubuh kami, oh Tuhan berikan kekuatan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya darah Tuhan, darah-Mu senantiasa Tuhan, bilur-Mu yang selalu Tuhan menyelamatkan kami dan membasuh segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari ini, dari pagi ini Tuhan sampai malam hari nanti Tuhan. Kami semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percayakan Tuhan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat. Salam Gemar. Tuhan Yesus memberkati.